Hai, ketemu lagi di Lapar Proyek. Kali ini kita akan membahas jembatan Sumuran dari nol. Sebelum kita memulai pelaksanaan konstruksi, sebaiknya kita memeriksa dulu rencana anggaran biaya pada pekerjaan kita. Di sini saya berikan RAB ilustrasi sebagai bahan edukasi pada pekerjaan pembangunan jembatan pondasi Sumuran. Jika dilihat pada RAB ilustrasi ini adalah spesifikasi umum 2010. Jadi ini adalah masih spesifikasi lama yang menjadi contoh. Tapi tidak apa-apa, hanya sebagai pembelajaran untuk kita memahami apa saja yang bisa kita lakukan dalam pembangunan jembatan pondasi Sumuran. Jadi berdasarkan hasil survei di lapangan, maka item-item yang bisa dilaksanakan dalam pekerjaan jembatan pondasi Sumuran yaitu ada 6 divisi, yaitu divisi 1 umum, divisi 3 pekerjaan tanah, divisi 5 perkerasan berbutir, divisi 6 pekerjaan aspal, divisi 7 struktur, dan divisi 8 pengembalian kondisi dan pekerjaan minor. Dengan adanya RAB ini menjadi acuan kita untuk melakukan pengukuran MC0 di lapangan untuk mencocokkan apakah volume-volume yang tertera di RAB ini tidak berubah sesuai kondisi lapangan. Dari 6 divisi item pekerjaan utama terdapat pada divisi 7, struktur. Yang mana bisa kita lihat yang pertama adalah beton K250. Beton K250 ini terdapat pada dinding sumuran dan isian dalam sumuran, terdapat pada abutmen, lantai jembatan, dan gelagar jembatan. Selanjutnya beton K175 terdapat pada pengecoran bahu jalan. Selanjutnya beton siklop K175 berada pada isian sumuran. Baja tulangan U24 polos dan D32 ulir tentunya untuk penulangan sumuran, penulangan abutmen, penulangan gelagar, dan penulangan lantai jembatan dan tiang sandaran. Pada pekerjaan struktur ini pun ada pasangan batu dan bronjong. Pasangan batu digunakan sebagai pengaman oprit jembatan, dan bronjong digunakan sebagai pengaman tebing sungai dan pengaman pondasi sumuran. Setelah kita memeriksa RAB, maka saatnya kita akan memeriksa kondisi lapangan. Kita akan menyamakan volume-volume yang ada di RAB dengan kondisi lapangan. Di sini terlihat kondisi 0, rencana pembuatan jembatan dengan pondasi sumuran. Ya, di sini kita sudah penentuan titik, mengaplikasikan apa yang ada di RAB ke kondisi lapangan. Ini salah satu contoh pekerjaan persiapan, yaitu pembuatan cetakan silinder. Pengadaan bahan baja tulangan di lokasi pekerjaan. Lakukan penggalian ke dalam tanah secara bertahap. Jika sumuran berada di air atau tanah sangat lunak, gunakan pompa air untuk menyedot genangan, seperti yang terlihat pada gambar. Setelah tahap penggalian selesai, kemudian pemasangan cincin beton. Saat galian sudah mencapai kedalaman tertentu, misalnya 1-1,5 meter, turunkan buis beton ke dalam lubang. Cincin ini berfungsi sebagai dinding penahan tanah agar lubang tidak longsor selama proses penggalian lebih dalam. Lanjutkan proses gali tanah di dalam cincin tersebut dan turunkan cincin beton berikutnya secara bertahap hingga mencapai kedalaman lapisan tanah keras. Biasanya ditandai dengan perubahan warna atau tekstur tanah padat. Berdasarkan gambar ini bisa terlihat cincin buis beton itu dicor di atas permukaan tanah.
Pengecoran ini dilakukan setengah bagian dari volume cincin. Ini merupakan salah satu metode untuk mengantisipasi genangan air. Maka dilakukanlah pengecoran setengah badan silinder. Ini juga untuk mempermudah dalam pengangkutan atau pengangkatan ke lubang galian.